Nah, kadang saya sendiri itu saya bagi-bagi menjadi beberapa item. Jadi di sini untuk umbaran juga bisa, terus untuk anakan-anakan, remaja-remaja, kalau yang sana buat indukan-indukan. Assalamualaikum, welcome back to my channel Herman Suprapto ID, channel yang membahas seputar ayam hias ya teman-teman. Di video kali ini saya ingin mengupas tentang kandang lagi, karena masih ada banyak yang bertanya tentang, Mas, bagaimana manajemen kandang, atau bagaimana cara membuat kandang yang sederhana, bagaimana cara membuat kandang yang murah. Dan kandang yang saya buat ini saya kira sudah nyaman banget untuk ayam, walaupun kandangnya sangat sederhana, sangat murah, dan belum saya renov ulang. Sebenarnya itu saya sudah mau renov, tapi kemarin itu ada kendala-kendala yang akhirnya uangnya kepake ini itu, dan akhirnya masih sama kandangnya. Ada perubahan dikit karena kemarin itu saya habis renovasi rumah, dan akhirnya ada benda-benda yang sudah gak kepake dan bisa saya aplikasikan, atau saya bisa memperbaiki beberapa item-item yang ada di kandang. Nah, biar gak kebanyakan kata-kata di intro, langsung kita ke area kandang dan kita bahas item-item yang teman-teman perlu persiapkan kalau kalian semuanya itu baru mau memulai bisnis ayam hias. Yuk, kita langsung ke sana. Nah, kita mulai dari kandang indukan. Nah, kandang indukan saya ini itu masih tempat yang sama seperti yang dari awal dulu. Dan teman-teman kalau kepengen mempersiapkan kandang untuk indukan, teman-teman harus perhatikan. Yang penting, kandang itu punya kamaran masing-masing. Nah, seperti ini kan, ada kamaran masing-masing. Teman-teman harus perhatikan, karena indukan itu harus butuh tempat tersendiri. Nah, maksimal indukan yang saya pakai itu adalah 1 jantan dan 3 betina. Itu maksimal kalau di tempat saya ya. Sebenarnya sih pada umumnya maksimalnya indukan itu 1:5 sampai 1:7. Tapi yang saya pakai itu adalah 1:3 saja. Berawal dari seng ya. Dari seng ini adalah seng bekas. Yang nggak bekas itu dulu saya belinya itu adalah ini, yang fiber itu atau apa itu namanya, biar cahaya matahari itu masuk. Sebenarnya kandang yang bagus itu malah yang menghadap ke timur ya teman-teman, karena ada cahaya pagi matahari. Kalau di kandang saya ini mataharinya malah akan keluar ketika di sore hari. Kalau teman-teman emang baru mulai membuat kandang, mending lebih bagus itu kalau kandangnya menghadap ke timur, biar ada cahaya matahari pagi. Karena matahari pagi itu mengandung banyak vitamin. Nah, tapi di kandang yang sini insya Allah juga lebih bagus karena ada yang menghadap ke timur juga. Nah, kandang saya sendiri itu saya bagi-bagi menjadi beberapa item. Di sini ada yang ini baru ini dulu. Jadi di sini untuk umbaran juga bisa, terus untuk anakan-anakan, remaja-remaja, kalau yang sana buat indukan-indukan. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk DOC di dalam rumah karena emang terbatas tempatnya. Nah, kita masuk langsung ke kamaran. Karena pemula yang dicari itu adalah tempat yang nyaman untuk 1 kamaran ya. Nah, ini kita langsung ke situ biar teman-teman lihat. Yang harus teman-teman perhatikan adalah sengnya. Sebenarnya ini salah ya teman-teman, karena ini dulu gak saya kasih seperti itu, gak kasih fiber atau apa itu namanya, biar cahaya masuk. Tapi ini sih lumayan asik, karena saya ini yang kadang ini lumayan lebar, cuma dibagi 2, jadi lumayan lebar. Ini lebarnya itu kalau gak salah ini 2,5 kali 2 kalau gak salah. Dan ini juga betean, bahasa Jawanya beteannya ini juga sisa, ini saya potong jadi 2. Terus ini dulu bekas kandang, terus saya terapin di situ biar meminimalisir pengeluaran ya kan. Terus pintunya sendiri juga saya beli itu dulu 25.000. Saya buatin pintunya seperti ini ya. Ini pokoknya yang sederhana aja. Nah, kayak gini bukanya ya kan, ditarik ke samping. Nah, asik kan. Dan untuk menjaga ayam malamnya ya harus pakai gembok teman-teman, dikasih gembok pintunya. Oke, seperti itu ya. Ini dari sisi luarnya, teman-teman harus kasih penutup kalau malam. Kalau saya sendiri memakai gelaran. Gelaran ini dibeli kalau di tempat saya itu sekitar 15.000 harganya. Kalau di tempat teman-teman nggak ada gelaran bisa memakai plastik.
Kenapa kita harus memakai tirai seperti ini? Karena angin malam itu sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, terus di bawahnya sini ini saya juga kasih multiplex atau triplex bahasa Jawanya. Kenapa saya kasih ini? Karena di sini itu ayam-ayam kampung itu pada berkeliaran teman-teman. Jadi kalau nggak dikasih ginian, tarung. Dulu waktu pertama-tama ini nggak saya kasih penutup kayak gini, malah berantem mereka. Nah kayak gini ya. Ini untuk bagian luarnya dulu. Nah bagian luarnya cuma seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau membuat kandang itu maksimalkan aja. Kalau bisa gede, kalau nggak bisa gede ya secukupnya aja. Ini kalau nggak salah ini 2,5 meter lebarnya, ke sananya itu 2 meteran. Ini dari segi luarnya ya teman-teman. Kita masuk ke dalamnya. Nah untuk dalamnya sendiri saya memakai kayak gini teman-teman. Untuk pakannya saya channelin, nah jadinya ke situ. Oke, itu untuk pakan kering ya teman-teman. Kalau untuk pakan basah di sini, itu bekas apa namanya, bekas berkat. Nah kalau untuk minumnya sendiri di sini, oke. Dan usahakan kalau teman-teman emang beternak itu jaga kebersihan. Oke, coba lihat. Walaupun tempat minumnya ini sudah bertahun-tahun, ini sudah hampir 2,5 tahun teman-teman, tapi bersih. Kalau teman-teman yang belum pernah nonton cara membersihkan tempat minum, silahkan buka aja, klik link yang ada di atas itu yang sudah nongol. Nah udah nongol kan, diklik. Terus untuk bawahnya, untuk alasnya sendiri, biar gak bau teman-teman, biar tainya itu kita gak harus bersih-bersih setiap hari, ini usahakan memakai pasir laut. Nah di sini ini kemarin itu nggak sengaja saya bereksperimen juga. Alas yang terbaik menurut saya itu malah tanah, ya kan? Nggak usah dikasih apa semen, nggak usah disemen, tanah langsung, terus dikasih taburin kapur dolomit. Habis itu baru dikasih pasir. Ini sudah hampir 2 tahun, udah nggak pernah ganti, nggak pernah nambah. Dan alhamdulillah kandangnya tetap oke. Dan ini saya nggak pernah bersihkan kotorannya teman-teman. Paling saya bersihkan itu 2 bulan sampai 3 bulan sekali itu kalau kotorannya. Yang saya bersihkan paling seminggu sekali itu adalah kayak gini loh teman-teman. Nah bulu-bulu ayam, karena bulu ayam Brahma itu kalau apa namanya, kalau kawin itu pasti pada rontok. Nah di sini ada si light blue sama splash. Kenapa di sini kok 3 jenis warna mas? Karena sudah mau dibeli orang, jadi saya sendirikan. Oke. Dan usahakan ada petarangannya, itu sudah nelur 3. Oke, udah 3, 2 hari itu, 2 hari nelur 3. Kapan saya mengambil telur itu? Saya akan ambil kalau udah usia 2-3 hari biasanya. Tapi kalau saya rajin itu biasanya kalau ada telur langsung saya ambil. Oke, petarangannya seperti itu, bekas buah, ya kan? Semuanya bekas-bekas semuanya. Nah, ini juga ini bekas-bekas semuanya ini, teman-teman. Jadi untuk meminimalisir apa namanya, meminimalisir biaya, ini juga bekas dulu. Terus untuk lampunya, sebenarnya ini lampunya salah karena emang kabelnya itu kurang panjang, jadi saya taruh di situ. Yang penting ada penerangan malam ya teman-teman. Sebenarnya yang cocok banget itu kalau di tengah-tengah sini, itu sangat cocok, bagus. Nah ini kok tembok mas? Nah ini tembok dari dapur ke sini teman-teman. Ya emang pembuatan rumahnya kan harus ada apa namanya, ada temboknya lah. Ini perbatasan antara rumah dan kandang. Oke, sudah clear ya. Nah, kenapa nggak dikasih tangkringan, Mas? Sebenarnya yang bagus itu dikasih tangkringan, tapi di sini saya masih cari-cari tangkringan, belum nemu-nemu. Ya udah, akhirnya seperti ini. Tapi ini juga sudah oke, walaupun nggak ada tangkringannya, itu sudah oke. Yang penting teman-teman itu adalah jaga kebersihan tempat minum, karena tempat minum itu sangat rawan dari virus-virus. Oke. Dan untuk wadah pakan basah itu harus teman-teman bersihkan juga. Entah itu 2 hari sekali atau 1 hari sekali, yang penting teman-teman bersihkan. Kandang seperti ini tuh sudah sangat nyaman sekali dan nggak ada baunya. Kalau teman-teman yang baru apa namanya, yang baru tahu tentang manajemen alas kandang itu, ya menurut saya ya teman-teman, menurut saya adalah alas pasir itu adalah the best pokoknya. Kenapa nggak pakai sekam mas?
Sebenarnya sih bisa-bisa aja pakai skam, tapi kalau skam itu pasti karena saya dulu pernah memelihara ayam pejantan ya teman-teman. Di bawahnya alas skam itu pasti ada hewan-hewan kecil, terus baunya juga menyengat dan gak enak. Dan setiap kita buang alasnya itu, baunya super banget. Pasti itu ada pergantian alas lah. Pasti ada pergantian alas ketika kita buang alasnya itu, waduh, bau banget. Nah, itu adalah contoh kamaran dari kandang MZ Farm. Satu kamaran itu yang sebagai contoh. Nah kan, kayak gini aja kalau teman-teman buat. Nah, ini saya bagikan ke teman-teman juga. Ini kenapa Mas kok dikasih multiplex semua? Ini multiplex semua teman-teman kandang saya. Karena ini adalah bekas pembuatan rumah kemarin, bekas dak. Nah, bekas ngedak itu daripada gak kepake ya teman-teman. Dan ini gak musim hujan, tapi musim pancaroba, musim panas. Jadi saya tempelin ke sini semuanya biar melindungi ayam-ayam ketika malam hari, karena angin malam itu sangat berbahaya ya teman-teman. Oke, ini adalah kandangnya dan kita coba boleh masuk ke kandang yang inilah. Dan kandang ini juga masih saya tambah-tambah dan belum selesai. Biasanya saya shoot itu di sini ya teman-teman. Dan ini ada tambahan lagi, ini rencana saya tambahin lagi satu kamaran, dan yang sana itu juga satu kamaran. Nah, kayak gini. Dan itu ada ayam-ayam yang ini kandangnya yang saya buka. Ya seperti ini aja kandangnya. Nah kan, di bawahnya itu pasti saya kasih pembatas karena antara yang dalam sama yang luar itu biasanya berantem teman-teman. Dan ini semuanya saya kasih saya kasih gelaran ya teman-teman, atau saya kasih tirai karena emang angin malam itu pokoknya sangat berbahaya. Jadi teman-teman harus lindungin semuanya ayamnya. Oke, manajemen kandang itu seperti itu aja. Kalau teman-teman punya lahan yang lebar, mending buatin kandang seperti saya kayak gini. Yang area pertama ini buat indukan, yang area kedua untuk pembesaran. Dan asiknya lagi ketika teman-teman punya kandang yang berbeda-beda kayak gini, itu teman-teman bisa mengkarantina ayam yang sakit nantinya. Ketika teman-teman mendapatkan ayam yang sakit itu teman-teman jauhkan. Oke, seperti kayak ini ya. Ya kan? Simpel banget kandang saya itu. Dan ini murah-murah semuanya biayanya. Dan ini dulu emang bekas kandang ayam chopper sama pejantan. Ini ada kamaran-kamaran kayak gini. Semuanya sama teman-teman. Ya kayak gini aja kandang saya. Oke. Sangat murah, sangat sederhana. Yang penting ayam itu terlindungi dari predator, dari maling, dari apapun yang bisa merugikan kita. Kalau teman-teman itu pemula, jangan langsung menghabiskan dana hanya untuk buat kandang ya teman-teman. Mending dana teman-teman itu dihabiskan untuk mencari materinya, mencari ayamnya maksudnya. Nah itu malah lebih bagus. Kalau materi teman-teman itu bagus, otomatis nanti pemasarannya pun juga bagus. Dan hasil dari pemasaran tersebut baru teman-teman aplikasikan untuk membuat kandang yang bagus. Itu pun kalau teman-teman sudah lancar dalam berusaha. Kalau belum lancar, ya pakai kandang yang ala kadarnya aja. Saya pun sendiri walaupun sudah punya channel YouTube, kandangnya pun masih seperti ini. Ya emang kayak gitu teman-teman. Karena emang dulu itu saya orangnya nggak punya, dan alhamdulillah sekarang sudah berpenghasilan. Ya saya aplikasikan untuk pembuatan rumah. Nggak beli mobil dulu, tapi saya aplikasikan ke pembuatan rumah. Yang penting kita bisa stay dengan nyaman. Semoga konten kali ini bisa membantu teman-teman dalam mencari referensi seputar kandang ayam hias. Oke? Dan mungkin ceramah-ceramah saya itu agak bodoh, agak menjengkelkan. Saya minta maaf ya teman-teman. Dan jangan lupa terakhir ini di subscribe channel ini untuk teman-teman yang baru mampir atau yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.